sekilas kepada Romo Paroki kita ini, seperti apa Legio Christi di Paroki Bunda Teresa. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Panglima. Yang kami kasih dan banggakan, Pastor Johannes Joseph Montolalu PR, Pastor Paroki kami yang telah bersedia hadir, terima kasih. Seluruh rekan-rekan Legio Christi Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta yang ada. Baiklah, saya menggambarkan sedikit tentang sejarah LC dan keberadaan, sehingga untuk memberikan gambaran kepada pastor paroki kita, pastor yang baru, dan nanti pasti materi pastor akan menggambarkan tentang bagaimana LC saat ini, yang pada beberapa waktu lalu orang ada utusan tapi beliau tidak ikut, yaitu Bapak Denny Karamoy dan Bapak Michael. Nah, ada anak acara di Tondano. LC di Paroki GPI waktu itu masa transisi pas dari stasiun jadi paroki, waktu itu ada pembentukan di T2 Garden, maka ada utusan dan di sana sudah dilantik KSB, belum termasuk anggota, tapi karena waktu itu situasi pandemi itu tidak dilanjutkan, dan kemudian LC menjadi berkembang, ada pengurusnya dan ada kegiatan waktu itu. Yang pertama, kebetulan di Paroki GPI ada 22 kali kunjungan uskup dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan beberapa paroki yang ada di Manado, Kevikepan Manado, Kevikepan Tonsea, dan Kevikepan Selamaris, Tomohon, yang dipusatkan di paroki kami. Nah, waktu itu LC sudah ada dan selalu menjaga keberadaan tamu-tamu dari pastor-pastor serta dari semua uskup sendiri. Kemudian berkembang dan awalnya orang mulai karena sebagai penjaga aset gereja, baik yang bergerak seperti pastor paroki kita, pastor Kan, dan para pimpinan umat, dan juga yang tidak bergerak gereja dan lain sebagainya. Maka waktu itu kami mulai terpikir untuk membuat pos pengamanan. Nah, dari pos pengamanan itu kami mengatur parkir, kemudian ada partisipasi umat yang tidak wajib, dan dari situ keberadaan LC secara finansial hidup. Nah, secara finansial ini membantu LC dalam tugas-tugas, misalnya ada di hari suci atau vigili Paskah, Natal, baik kegiatan di tingkat wilayah rohani, paroki dan keuskupan, kami selalu diajak untuk bekerja sama. Dan selama kegiatan kami seperti saat ini, family gathering yang kedua, kami tidak pernah mengambil dana dari paroki dalam kegiatan apapun, dan malah kami memberikan bantuan, misalnya penerangan di sekitar parkir, lampu-lampu di situ kami beli dengan uang parkir yang terkumpul. Kemudian kalau jalan rusak sudah 2 kali kami perbaiki dan hal lainnya. Nah, dengan keberadaan ini kami berkembang, dan pada pemilihan atau 16 wilayah rohani yang dimekarkan, kebetulan ada 10 ketua wilayah rohani dari Legio Christi, dan juga termasuk ada beberapa wakil ketua, sekretaris. Tepuk tangan untuk itu. Nah, memang dalam pertemuan family gathering yang pertama di Tuturuga Beach, kami juga berdiskusi karena mengundang Pastor Revitanot sebagai Vicar Manado dan Pastor Mariano sebagai penasehat atau penasihat rohani Kuspan Manado tentang bagaimana tugas-tugas LC, dan terutama
pada saat umat hening, baik kegiatan-kegiatan hanya misa di gereja minggu dan juga kegiatan lain, acara-acara besar. Di situ juga ada memang yang kami dengar waktu Pastor Pete, sudah Pastor John, keberadaan kami ada yang dikritik di situ. Nah, dalam hal ini orang diskusikan bersama, nanti diarahkan oleh Pastor John bagaimana tugas-tugas itu dan tugas-tugas lainnya tentang struktur dan lain sebagainya. Saya kira itu cukup pengantar, nanti kita kembangkan dalam diskusi-diskusi nanti. Atas kesempatan, terima kasih. Baik, selamat siang semua. Siap. Terima kasih untuk kesempatan boleh hadir di Family Gathering dengan tema yang luar biasa. Bersama Kristus kita bisa. Ini pasukan Kristus toh? Jadi memang harus bersama Kristus. Baik, beberapa catatan saja saya mau sampaikan, entah itu bagian dari membuka wawasan, entah itu bagian dari memberi semangat, motivasi, entah itu bagian dari dukungan, entah itu bagian dari masukan. Pokoknya rupa-rupa hal saya ulas di dalam kesempatan ini. Pertama-tama tentu orang masih ingat itu sejarah keberadaan LC di Keuskupan Manado. Sejarahnya mulai dengan spiritnya benar, tetapi mulai dengan kesalahan teknis. Kesalahan teknisnya adalah dengan nama Legium Christum. Itu kesalahan teknis. Spiritnya tetap. Sehingga sekarang orang kenal bukan lagi Legium Christum, tapi Legio Christi. Nah, itulah kesalahan teknis yang terjadi pada waktu itu. Nah, bagaimana sampai Legio Christi hadir? Orang tahu dia punya catatan awal. Ini karena kepedulian terhadap kondisi hidup sosial, ya, khususnya sosial keagamaan. Orang tahu latar belakangnya, rupa-rupa peristiwa, ya, konflik horizontal keagamaan di Indonesia dan yang dekat dengan kita di Sulawesi Tengah, itu titik tolak pergerakan. Artinya ada kepedulian. Yang kita mau angkat adalah kata yang bagus ini, kepedulian. Kita peduli untuk kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya untuk sosial keagamaan. Nah, apa yang kita angkat sebagai kepedulian, yaitu orang mau supaya ada kerukunan. Jadi pikirannya sangat positif. Itu kepedulian untuk hidup rukun. Biarpun latar belakangnya ada rupa-rupa konflik, tapi Yesus mengajak orang untuk selalu berpikir positif. Sehingga yang orang angkat ini adalah kepedulian untuk hidup rukun. Dan khususnya di wilayah Keuskupan Manado ini terbentuk Legio Christi. Maka tentu kita bicara di dalam lingkungan Keuskupan Manado, di mana lahir LC ini, tentu saja dengan konsep yaitu peduli hidup rukun dan peduli untuk secara internal eksistensi gereja Katolik, peduli secara internal, sehingga muncullah rupa-rupa istilah bagus, menjaga, mengawal, melindungi. Ini semua istilah-istilah yang diangkat secara internal, perhatian kepada gereja kita sendiri. Untuk solidnya pergerakan ini, maka dibentuklah
satu kelompok dengan nama yang tadi saya katakan kesalahan teknis, munculan Legio Christum yang kemudian diubah, diperbaiki sesuai dengan benarnya istilah Latin, yaitu Legio Christi. Kita kembali ke sana. Nah, dari awal mula sampai hari ini kita tahu persis apa yang menjadi spirit dari LC. Apa udah? Ya, jadikanlah kami, aku pembawa damai. Itu spirit utama untuk membawa kedamaian. Damai secara internal gereja Katolik, dan damai secara eksternal dalam perjumpaan dengan warga masyarakat yang kebetulan beragama berbeda. Itu tetap damai. Jadi perjumpaan ke dalam kita membawa damai, perjumpaan keluar itu juga kita membawa damai. Jadikanlah aku pembawa damai. Kira-kira dari mana ini spirit ini datang? Yang pertama-tama tentu dari Kristus, ya. Tapi kemudian yang terkenal siapa tadi bicara? Fransiskus dari Assisi. Coba search itu doa itu di HP masing-masing. Doa Santo Fransiskus dari Assisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Ini doa yang bagus, ya. Dari mana muncul ini spirit LC? Maka rekomendasi awal untuk LC yang ada di paroki GPI, cetak ini doa, kasih di dompet semua anggota LC, setiap kali pertemuan doakan ini. Ini untuk menghidupkan ini spirit. Ini spirit yang dibawa oleh LC. Jadikanlah aku pembawa damai. Doakan ini terus menjadi bagian dari spiritualitas yang tidak pernah berhenti dari LC. Itu sekarang Kak Pascal ya bikin bapak gitu kan, cetak satu lembar kecil. Dalam rangka itu maka saya mau bersama-sama pada kesempatan ini untuk mendalami identitas dari LC. Identitas dari LC yang saya gali pertama dari spirit tadi, pembawa damai. Yang kedua dan yang ketiga saya gali dari namanya Legio Christi. Dan yang berikutnya saya gali dari pedoman dasar yang dipakai oleh LC. Itulah ada dua hal penting. Yang pertama itulah gerakan moral. Di dalam pedoman dasar berulang-ulang kali dikatakan itu, dan juga dalam pedoman dasar selalu dikedepankan ini garda terdepan. Ini torante identitas, ya, torante identitas. Pembawa damai, pasukan Kristus, gerakan moral, dan garda terdepan. Mari orang lihat satu persatu secara cepat saja. Kita mulai dengan jadi pembawa damai. Inspirasinya dari doa tadi, yaitu sikap aktif. Sikap aktif. Pada bagian yang terakhir, simak baik-baik doanya, dikatakan demikian. Ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Ini spirit luar biasa bagus untuk menjadi pembawa damai, yaitu benar-benar mengambil sikap aktif, tidak menunggu dimengerti oleh orang lain, tapi dalam setiap perjumpaan pertama-tama yang dibuat oleh pasukan Kristus adalah mengerti. Inilah sikap aktif yang perlu dikedepankan, ya.
Dan di dalam doa tadi luar biasa jangkauan menjadi pembawa damai. Luar biasa jangkauannya. Menjadi pembawa damai bukan nanti ada kerusuhan. Menjadi pembawa damai bukan nanti ada kekacauan di lorong. Tapi pembawa damai dalam rupa-rupa segi kehidupan. Karena ini adalah spirit aktif. Maka pertama-tama tentu kebetulan ini LC yang ada di wilayah paroki ini ada pasangan suami istri. Maka damai itu tentu pertama-tama ditunjukkan di dalam keluarga. Menjadi aktif, ya, membawa damai. Itu satu hal yang luar biasa dan yang perlu kita dalami terus-menerus. Kita menjadi pembawa damai sambil belajar dari rumusan doa tadi. Rumusan doanya adalah rumusan aktif, kalimat aktif. Maka sikap yang harus juga dikedepankan adalah sikap aktif. Bukan menunggu untuk dimengerti, bukan menunggu untuk dikasihi, bukan menunggu untuk diampuni, tetapi selalu terlebih dahulu mengampuni, mengerti, dan seterusnya. Sama dengan saya selalu suka pancing orang. Kalau saya singgah di SPBU untuk isi BBM, sebelum saya jalan meninggalkan SPBU, kira-kira siapa yang duluan harus berterima kasih? Saya yang dapatkan BBM-nya atau pelayan yang dapatkan uangnya? Yang harus lebih dulu berterima kasih kira-kira siapa? Saya. Lantas yang dapat duit kembali terima kasih. Jadi intinya adalah cuma mau terima kasih leka mau baku reken siapa mau lebih dulu. Nah ini sikap aktif ya. Yang dikatakan oleh Paulus selalu mendahului ya. Berlomba-lombalah untuk mendahului ya. Itu sikap aktif, berlomba-lomba untuk mendahului ya. Itu sikap aktif yang bagus dari doa yang kita angkat sebagai titik tolak dari spirit ini. Dari doa itu, hal yang kedua yang menjadi bagus untuk diangkat adalah bukan hanya aktif, tetapi juga menjadi proaktif. Aktif pada waktu lihat sesuatu, tapi proaktif sebelum terjadi sesuatu, maka kita sudah mendahului ya, dengan rupa-rupa hal. Maka disinilah keutamaan yang dibutuhkan untuk sungguh-sungguh tampil dengan gerakan proaktif adalah membangun suatu kepekaan. Orang-orang yang peka akan begitu cepat tanggap melihat situasi dan juga mengambil sikap dan tindakan untuk situasi tertentu. Ini sikap cepat tanggap, peka, melihat situasi, melihat kondisi. Jadi ini sikap antisipatif yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sosial kita. Nah itu kita jadi pembawa damai. Itu identitas yang pertama, menjadi pembawa damai. Identitas yang kedua adalah legioner Kristus, berarti pasukan Kristus. Pasukan Kristus. Boleh berdiri? Kita menyanyi dulu ini lagu anak terapi anak-anak sekali. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak si musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya bukan
musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Ini namanya memang pasukan. Ya. Ini memang namanya pasukan. Tapi sangat jelas juga pasukan Kristus. Maka berarti senjata Legio Christi yang paling utama apa? Senjata Legio Christi. Tidak usah pergi beli pistol, tidak usah pergi beli senjata. Senjata pasukan Kristus adalah iman. Ini senjata ya, yang harus dibawa terus. Karena semua pasukan Kristus boleh berperang ya, mengalahkan musuh-musuhnya. Dan ingat, musuh yang paling utama bukan dia, bukan dia, bukan dia, bukan dia. Musuh yang paling utama, musuh iman itu bukan orang toh. Musuh iman itu adalah iblis. Jadi lawan kita sebagai pasukan Kristus bukan orang, tapi lawan kita sebagai pasukan Kristus adalah iblis. Maka dari itu senjata yang harus dibawa adalah juga iman. Inilah kekuatan Legio Christi. Iman ini yang harus menjadi senjata yang harus dibawa kemana-mana. Sehingga pada waktu dimanapun juga pasukan Kristus berhadapan dengan katakanlah rupa-rupa lawan, rupa-rupa perlawanan, kemenangan pasukan Kristus terletak di mana? Pada waktu dia boleh mempertahankan imannya. Ini kemenangan pasukan Kristus, boleh mempertahankan imannya ya. Tapi kalau jalan ke sana kemari sebagai pasukan Kristus, lantas orang tanya saja kembali, siapa muni berdoa salam Maria, kau langsung menyerah, maka ini berarti pasukan Kristus langsung mati. Karena senjata iman tidak dibawa, atau senjata iman tidak kuat. Jadi ini yang harus menjadi senjata. Maka tentu dalam konteks itulah sebagai pasukan yang paling pertama kita mau bentuk adalah iman kita. Karena kita membawa Kristus, kita bawa dia, kok kita tidak percaya pada dia percuma. Kita mau bawa pada dia, kok kita nyanda yakin pada dia percuma. Kita mau bawa pada dia kemana-mana, kita harus tunjukkan bahwa kita memang yakin dengan dia, dengan ajaran-ajarannya. Ini sebagai pasukan Kristus ya. Identitas yang kedua. Identitas yang ketiga yang kita ambil dari pedoman ya, buku pedoman yang dipakai oleh Legio Christi sekarang ini adalah gerakan moral. Ini pasukan moral ini ya. Legio Christi itu pasukan moral. Anggota pasukan yang benar-benar bergerak dengan moral. Sehingga diharapkan bahwa Legio Christi benar-benar akan tampil dengan kualitas moral yang teruji dan kualitas moral yang terbukti. Karena kita tidak bisa menggerakkan satu gerakan moral kalau saya sendiri moral saya dipertanyakan. Saya tidak bisa mendewasakan satu gerakan yang namanya moral kalau pasukan-pasukannya itu sebetulnya tidak peduli dengan moral. Ini diangkat sebagai gerakan moral. Itu identitasnya yang ada di dalam pedoman. Jadi pada waktu kita berkumpul dan menjadi anggota Legio Christi ini, supaya jangan pernah lupa bahwa saya berkumpul di situ untuk masuk di dalam satu gerakan, dan gerakan itu namanya adalah gerakan moral. Saya akan memperjuangkan moral dalam kehidupan gereja Katolik, dan akan memperjuangkan moral Katolik dalam perjumpaan dengan orang-orang lain yang non-Katolik,
Semua perjuangan itu hanya boleh bertahan dan hanya boleh berhasil kalau saya sendiri tampil sebagai orang yang sudah teruji dan terbukti di dalam nilai-nilai moral itu. Ini identitas dari Legio Christi, yaitu gerakan moral. Nah, untuk itu kita coba mendalami sejenak apa yang perlu kita mengerti pada waktu kita bicara tentang moral. Dari rupa-rupa rumusan pemahaman tentang moral, saya suka katakan kalimat ini. Moral adalah seperangkat ajaran tentang pola tingkah laku yang diajarkan oleh para guru moral, baik secara lisan pun tulisan, yang dimaksudkan supaya manusia mencapai kebahagiaannya. Ini moral. Seperangkat ajaran tentang pola tingkah laku. Nah, kita sekarang mau membuktikan juga bahwa kita sebagai pemegang gerakan moral ini berarti kita juga diperkaya dengan seperangkat ajaran tentang pola tingkah laku. Ajaran itu diambil dari mana? Ajaran itu sudah diajarkan oleh para guru moral. Orang punya banyak guru moral. Waktu kita anak-anak, kita punya guru moral adalah tapi mama dan papa. Kita punya guru moral. Pada waktu mulai sekolah di SD, kita punya guru moral, ya itu guru-guru ya yang ada di SD. Kita pindah ke SMP, SMA, perguruan tinggi, studi lanjut, kita punya guru moral itu semua. Ya. Banyak sekali kita punya guru moral. Ya. Semakin luas kita punya pergaulan dan perjumpaan, saya berjumpa dengan banyak sekali guru moral. Termasuk hari ini saya berjumpa di sini dengan Anda semua. Saya berjumpa dengan guru-guru moral ini. Ini guru moral. Nah, itulah seperangkat ajaran. Yang berarti apa? Sudah diajarkan kepada kita. Kalau saya dan Anda sudah tampil sebagai orang yang betul-betul dengar-dengaran, orang semua sudah di surga hari ini. Tapi ternyata belum. Karena apa? Reken jono. Dari kecil mama dan papa dah ajar apa? 10 kali diajarkan, berapa kali kita dah melawan? Ya, itu poinnya. Ya. Pada waktu di SD, SMP, SMA, belajar di sekolah, sudah berapa banyak ajaran moral yang diberitahukan oleh guru-guru di sekolah? Pertanyaan yang sama, berapa kali kita dah melawan? Jadi selagi masih ada perlawanan terhadap ajaran-ajaran moral itu, maka berarti ini kebahagiaan masih jauh. Karena semua ajaran itu dimaksudkan supaya kita mendekatkan diri kepada kebahagiaan. Tapi selagi ajaran-ajaran itu kita tolak dan kita lawan, maka berarti saya menjauhkan diri dari tujuan itu, yaitu menjauhkan diri dari kebahagiaan itu. Karena ajaran moral itu dimaksudkan supaya kita mencapai titik puncak, yaitu kebahagiaan. Belum sampai, tidak usah berkecil hati. Kita juga belum sampai, tidak usah berkecil hati, ya. Karena kita semua berjuang untuk menuju ke sana. Nah, Anda membawa pesan ini dalam setiap pergerakan. Pesan yang mau disampaikan kepada siapapun juga yang Anda jumpai di dalam pelayananmu, ya, dengan identitas ini sebagai gerakan moral, pesanmu adalah bawa dalam spirit tadi, aku pembawa damai, tapi dengan maksud lebih jauh supaya boleh sampai ke tujuan, yaitu kebahagiaan. Itu. Nah, itulah kita punya tugas yang tidak gampang, ya. Menghantar orang yang kita jumpai, entah dengan rupa-rupa istilah yang kita jaga, yang kita kawal, yang kita
rawat, membawa semua itu kepada kebahagiaan. Nah, supaya semuanya jalan dengan baik, maka tentu saja tadi saya sudah katakan, kita sendiri berjuang untuk menampilkan kualitas moral saya yang terpuji dan terbukti. Kita berjuang untuk itu, ya. Jadi sebelum saya memulaikan gerakan itu, maka terlebih dahulu saya, ya, sama dengan kalau kita bilang saya berdosa, saya sungguh berdosa, maka begitulah kita menepuk dada kita setiap saat, ya, untuk boleh menjadi, ya, pembawa damai dan gerakan moral ini. Maka rekomendasi yang kedua yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini adalah LC butuh diklat, ya. Dan syukurlah family gathering ini adalah salah satu bagian dari diklat itu, salah satu bagian dari diklat, ya. Supaya sering-seringlah ada pertemuan dalam konteks pendidikan, dalam konteks pelatihan, ya, sering-seringlah. Tahun lalu buat di mana? Tuturuga, ya. Tahun ini baking di sini, ya. Pertemuan seperti ini adalah bagian dari diklat yang dimaksudkan. Jadi tidak cukup LC dari Keuskupan Manado datang di paroki, tanya. Ada kesempatan 5, 10, 15 menit sosialisasi tentang LC. Sesudah itu langsung misa perutusan. Saya katakan tidak cukup. Tidak cukup. Mau jadi pembawa damai, jadi pasukan Kristus, jadi gerakan moral, kok cuma itu? Tidak cukup. Sosialisasi oke, sebagai awal, perutusan oke, sebagai awal, tapi tidak cukup. Maka syukurlah apa yang dirancang, ya, oleh LC di paroki ini dalam bentuk family gathering, dan mungkin juga ada pertemuan-pertemuan lain, itu kiranya dimaksudkan untuk melaksanakan rekomendasi ini. Sering-sering ada pertemuan untuk membina diri, untuk berbenah diri. Ingat, tujuan yang tadi dikatakan dalam gerakan moral itu tidak kecil, tidak sederhana, luar biasa besar, luar biasa mulia, luar biasa, ya, berat juga. Maka kita butuh pertemuan seperti ini untuk diklat dan pelatihan. Kita butuh memang pelatihan, bukan hanya diklat seperti sekarang, katakanlah masukan-masukan, tapi juga butuh latihan. Latihannya itu dalam konteks apa? Itu kita akan lihat sebentar. Legio Christi yang keempat, identitasnya adalah garda terdepan. Ini garda. Ini tidak gampang ini. Jadi garda terdepan. Harap dimengerti dengan baik. Garda terdepan ini bukan hanya secara fisik. Uskup datang, LC di depan, ini garda terdepan, bukan. Ada acara di paroki, LC di depan, bukan. Ini bukan garda terdepan, bukan. Garda terdepan bukan dalam konteks itu. Lantas dalam arti apa itu garda terdepan? Garda terdepan itu harus kita mengerti sebagai batu penjuru. Ini garda terdepan. Sehingga justru pada waktu menjadi garda terdepan, meletakkan batu penjuru, pada waktu mulai bergerak, justru batu penjuru ini tidak kelihatan lagi. Sudah dapat lihat tuh ya? Sama dengan batu pertama bangunan itu kan sudah dapat lihat. Tapi bangunan selanjutnya, batu-batu selanjutnya sampai selesai itu harus dibangun berdasarkan tata letak dari batu pertama ini. Tapi selanjutnya kasihannya sudah dapat lihat, menghilang. Tapi dia punya jasa adalah sebagai batu pertama dan sebagai batu penjuru, dia punya jasa adalah
memberikan arah kepada semua yang nanti akan menyusul. Nah, inilah batu penjuru, garda terdepan. Nah, sebagai garda terdepan, saya katakan 3 hal ini. Yang pertama, garda terdepan berarti harus selalu siap untuk dilihat, siap untuk ditonton. Kalau nyandak lihat, berarti kan ada rujukan sebentar mau bergerak. Ya. Jadi mesti taruh kira apa dia nih. Bagaimana dia berdiri dibuka, begitu tulai akan berdiri, sehingga akan kelihatan tertibnya. Gagak tuh dapat lihat tuh barisan. Ya. Tapi kalau yang di depan tidak diperhatikan oleh yang kedua dan juga tidak diperhatikan oleh yang ketiga, maka garis ini, barisan ini dari sana, kemudian dia ekornya di sana. Karena tidak dilihat. Itu garda terdepan yang selalu menjadi rujukan. Nah, karena kita mau tampilkan ini sebagai garda terdepan dengan kesiapan untuk dilihat atau ditonton, maka poin penting adalah soal kepantasan. Saya pantas dilihat orang atau enggak? Kita coba diri di muka, mar ini kenopnya enggak takutu pantas enggak untuk dilihat orang? Kita coba diri di muka, mar ini celana pada tali pakai manas dong, pantas enggak untuk dilihat orang? Siap untuk dilihat, maka ke dalam pertanyaan saya adalah, saya pantas untuk dilihat orang, pantas untuk ditonton orang atau tidak? Maka sebelum saya tampil sebagai garda terdepan, saya periksa diri saya, periksa diri ya. Saya mau jadi garda ini terdepan, periksa diri ya, supaya membangun suatu kepantasan ya untuk ditonton. Yang kedua, pada waktu sudah jadi garda terdepan, harus siap untuk didengarkan. Berarti apa kalau siap untuk didengarkan? Ada kewibawaan. Dan kita bicara tentang satu hal yang luar biasa, yaitu tentang kewibawaan sabda. Ingat kewibawaan sabda di dalam kitab Kejadian. Allah bersabda, jadilah hari pertama. Allah bersabda, jadilah hari kedua. Allah bersabda, jadilah hari ketiga. Berwibawa sekali itu sabda ya. Dia cuma bicara, perdengarkan DP suara, langsung jadi. Dan begitulah dalam perjanjian baru Yesus tampil dengan cara yang sama. Orang-orang sakit datang pada Yesus dan bertanya. Yesus cuma tanya, apa karena mau? Guru, kita suka sembuh. Yesus jawab apa? Yesus cuma jawab, jadilah seperti yang kau minta, dan jadi. Ini kewibawaan sabda. Nah, kalau kita ada di depan sebagai garda terdepan, berarti siap untuk didengarkan. Harus siap untuk memperdengarkan sabda. Tidak usah bicara tentang sabda Allah. Sabda itu dalam bentuk perintah, sabda itu dalam bentuk larangan, sabda itu dalam bentuk komando. Pokoknya sabda itu. Nah, berarti semua harus melatih diri sedemikian rupa untuk benar-benar tampil dengan kewibawaan sabda ini. Nah, namanya jadi garda. Apa yang kita bilang, kita harapkan orang semua ikut. Tapi kalau kita bilang, kok yang di belakang kita lanjutkan dengan B, yang di belakang dia lanjutkan dengan M, yang di belakang dia lanjutkan dengan Z, maka percuma kita ada bersabda di depan, karena tidak jadi apa-apa ya. Jadi itu sebagai garda terdepan. Dan yang berikut adalah siap untuk selalu diteladani ya. Siap untuk diteladani. Karena ada di depan,
jadi tontonan orang, didengarkan orang, maka berarti harus tampil sebagai figur keteladanan. Ya, ini garda terdepan. Jadi saya cuma coba gali apa yang menjadi pedoman kita di dalam Legio Christi, supaya apa yang dituliskan itu, dirumuskan itu yang menjadi spirit kita, jangan cuma ada tertulis di situ, ya, tetapi betul-betul menjadi bagian dari spirit dan bagian dari kehidupan kita, ya. Karena itulah yang nanti akan mewarnai kita punya kehadiran, entah dengan nama pembawa damai, entah dengan nama pasukan Kristus, entah dengan nama gerakan moral, entah dengan nama garda terdepan. Itu semua akan mewarnai kita punya tampilan. Ringan atau berat ini? Diringankan saja. Mari, orang ringankan saja. Coba diri. Biar berat kita ringankan dengan semangat ini, yaitu dengan menyanyi Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Memang berat, tapi harus maju. Pasukan Kristus tidak mengenal mundur. Legioner Kristus cuma kenal satu, maju terus. Dan bukan maju asal-asal, maju tak gentar. Dan bukan sembarang tak gentar, maju serentak. Dan itu komandan semaju tuh, anggota masih ada bapak santai di belakang, ini percuma. Bukan hanya maju tak gentar, tapi maju serentak. Satu pasukan maju, bukan satu pasukan beranggota 50, ya. Tuh 10 Solari dengan kekuatan Persneleng 5, ya. Yang di belakangnya cuma dengan Persneleng 3, yang di belakangnya lagi cuma dengan Persneleng 1. Ya, siap kalah berarti. Jadi maju tak gentar, maju serentak, ya. Semua mesti maju begitu. Nah, itu kita punya semangat, ya. Jadi apa yang kita temukan di dalam anggaran dasar itu atau pertemuan dasar itu kiranya menjadi pegangan kita untuk bergerak maju. Bagaimana caranya kita maju? Ya. Maju tak gentar, maju serentak. Bagaimana caranya kita mau maju? Nah, apa yang kita temukan di dalam pedoman dasar adalah ini. Kita maju. Apa yang diulang-ulang oleh LC? Satu komando, satu komunikasi, ya. Apa lagi? Apa? Ketaatan. Taatan. Apa lagi? 3K apa? Komando, ketaatan. Panglima. Komunikasi. Iya. Ini caranya kita maju. Ya. Maju dengan satu komando. Kalau komandan so bicara, berarti maju dengan ketaatan. Ketaatan itu boleh terbentuk kalau komando itu dikomunikasikan. Jangan komando itu tidak pernah dikomunikasikan, kau mengharap anggota taat. Omong kosong itu. Komando
harus dikomunikasikan. Sesudah dikomunikasikan, komando itu wajib ditaati. Nah, inilah 3K. 1 komando, ketaatan, dan komunikasi. Maka dari itu kita merangkai cara berorganisasi LC sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh provinsial, yaitu di Keuskupan Manado ini kita kenal cuma 1 LC, yaitu LC Keuskupan Manado. LC Keuskupan Manado. Kemudian LC Keuskupan Manado ini ditemukan di Paroki GPI, ditemukan di Paroki Woloan, ditemukan di Paroki Malalayang, ditemukan di Paroki Roh Kudus. Ini LC Keuskupan Manado. Sehingga yang dikenal adalah pengurus LC Keuskupan Manado. Pengurus LC Keuskupan Manado. Dan harusnya salah satu yang menjadi anggota di dalam pengurus LC Keuskupan Manado itulah koordinator yang ada di paroki masing-masing. Itu masuk di dalam pengurus LC Keuskupan Manado. Itu struktur berorganisasi. Ya, Anda boleh berbincang-bincang tentang itu, entah itu dalam bentuk masukan atau dalam bentuk evaluasi berkaitan dengan cara kerja dari LC Keuskupan Manado. Nah, LC Keuskupan Manado dengan 1 pengurus, seperti yang sudah tadi dikatakan, ada komando, ada komunikasi, ada ketaatan, ya. 1 pengurus. Tetapi kenyataannya adalah LC ini, LC Keuskupan Manado ada di paroki ini, ada di paroki sana, ada di paroki situ. Maka dari itu, ya, LC tetap tampil di paroki sebagai bagian dari kelompok kategorial. Ya. Karena hadir di situ, maka tampil sebagai bagian dari kelompok kategorial gerejani yang ada di paroki. Maka kalau tadi cara kerja dari LC Keuskupan Manado ke paroki-paroki, sekarang cara kerja sebagai kelompok kategorial untuk semuanya adalah cara kerja koordinatif. Cara kerja koordinatif. Dengan pemahaman ini, namanya kelompok kategorial, semuanya berkoordinasi di dalam satu karya pastoral paroki. Namanya kelompok teritorial, semua berkoordinasi dalam satu pelayanan pastoral paroki. Itu cara kerja, sekaligus melihat hubungan LC Keuskupan Manado dan LC yang ada di paroki. LC yang ada di paroki dalam kaitan dengan kelompok-kelompok kategorial lain, ya, ada LC, ada LN, yang satu disingkat, ya. Salah, yang satu disingkat LC, kemobilan tuh Lego Maria lengkap nggak hadir, jadi mesti potong sama-sama. Jadi itu ada dalam, ya, koordinasi satu dengan yang lain. Jadi itu cara kerja kita, ya. Rekomendasi terakhir untuk perjalanan ke depan, sesudah melihat bahwa tugas ini memang tidak ringan, satu kepercayaan besar diberikan oleh gereja untuk organisasi ini, ya. Maka menyusul yang 2 tadi, 2 rekomendasi tadi, 1, semua cetak tuh besok. Cetak itu 2 itu menjadi kertas wasiat untuk anggota LC. Rekomendasi yang kedua, ya, diklat untuk LC. Sebagian itu sudah mulai dibuat. Kalau pikir-pikir masih ada lagi hal lain boleh ditambahkan sebagai kegiatan dari LC, silakan ditambahkan. Dan 3 tambahan yang lain. Yang pertama 3 adalah pembinaan iman.
Karena ingat, senjata yang orang mau bawa bukan lain. Senjata yang orang bawa sebagai pasukan Kristus adalah iman. Maka ini yang harus betul-betul menjadi kuat. Ini yang betul-betul harus menjadi. Kalau orang pakai tuh baju-baju yang kebal peluru apa di nama? Anti peluru ya. Jadi imanmu juga harus anti iblis. Imanmu juga harus anti musuh. Artinya kebal terhadap rupa-rupa serangan terhadap iman yang Anda bawa. Jadi itu perlu diingat. Kemarin kita punya satu bacaan bagus toh tentang iman. Iman cuma sebesar biji sesawi. Tapi ternyata iman yang sebesar biji sesawi ini kalau dikelola dengan baik akhirnya boleh bertumbuh dengan baik. Imanku dan imanmu belum seberapa ya. Tapi kita tetap percaya iman ini adalah senjata. Maka baik kita bawa terus. Yang kedua, karena dalam konteks tadi sebagai garda terdepan, maka rekomendasi lain yang saya mau katakan adalah pembinaan karakter LC. Perlu ada karakter ya. Orang bicara terus menerus ya. Orang yang dulu mengikuti pendidikan masih zaman Mbah Hewela ya. Masih dikenal itu pendidikan budi pekerti ya, di sekolah formal budi pekerti. Dalam perjalanan waktu orang-orang melihat bahwa ternyata ini merupakan satu kerugian sangat besar pada waktu pendidikan budi pekerti dihilangkan dari kurikulum. Orang melihat ini satu kerugian yang sangat besar. Nah sekarang orang kembalikan itu bukan lagi dengan nama yang sama, pendidikan budi pekerti, tapi kembalikan itu dengan nama lain, yaitu pendidikan karakter. Nah mari kita juga sebagai pasukan Kristus mau membina diri dengan karakter-karakter yang dibutuhkan. Sambil melihat kaitannya dengan 4 identitas tadi, maka beberapa karakter ini saya mau katakan. Mari bangun karakter yang santun. Mari bangun karakter yang berbudaya. Mari bangun karakter yang beradab. Mari bangun. Contoh pasukan Kristus yang luar biasa memang tidak ada pada orang di wilayah ini. Tapi contoh pasukan Kristus yang luar biasa itulah pasukan Swiss di Vatikan. Itu pasukan ini contoh yang luar biasa pasukan Kristus. Bagaimana mereka tampil santun, bagaimana mereka tampil berbudaya, bagaimana mereka tampil beradab. Ini pasukan Kristus yang sungguh dikagumi ya. Mereka membekali diri mereka bukan dengan senjata-senjata, tapi membekali diri mereka dengan iman. Dan dalam konteks pembentukan karakter, mereka membentuk diri mereka dengan karakter-karakter ini. Nah mari, orang juga yang membawa nama ini, orang juga kembangkan karakter ini. Dan yang terakhir adalah pembinaan sikap. Sikap pasukan Kristus. Sikap apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan 3 sikap ini juga, yaitu cekatan, pasukan, panglima, anggota. Cekatan kok harus. Ini tuntutan untuk pasukan, cekatan. Yang lain boleh bergerak dalam waktu 5 menit baru tiba atau baru tampilkan sesuatu, tapi pasukan Kristus harus lebih cekatan ya, cepat membaca tanda-tanda zaman. Dan sikap yang lain adalah bersahabat. Contoh yang brilian kembali saya angkat ini pasukan Swiss ini di Vatikan. Bersahabat ya. Seperti tidak ada yang takut dengan mereka, seperti tidak ada yang takut karena semua mau saja mendekatkan diri, padahal orang tahu ini pengawal-pengawal luar biasa ya.
dilatih dengan keterampilan-keterampilan yang luar biasa. Tapi orang-orang merasa berjumpa dengan dorang ada di dalam satu lingkaran persahabatan yang luar biasa. Nah, mari kita juga tampil dengan sikap ini, menjadi LC yang memang friendly, bersahabat ya dengan siapapun juga. Bukan tampil sebagai orang yang ditakuti. Yang ditakuti itu preman, bukan LC. Kalau orang lihat LC kalau orang tako, berarti ini bukan LC ya. Ini preman. Tapi kalau lihat LC kalau orang datang bapak dekat ya, merasa dirangkul sebagai sahabat, berarti ini bukan preman, ini adalah LC ya. Nah itu sikap yang orang harus kembangkan ya. Karena kita ini mau menjadi orang yang menjaga, mendampingi. Ini tidak mau jadi kalau orang sotako ya. Sana ada LC, lari jo ya. Sana ada LC, balik jo ya. Jadi tampil sebagai yang bersahabat. Dan dalam kaitan dengan cekatan bersahabat, itulah juga tentu rendah hati ya. Baik, ini beberapa hal saya sudah sampaikan pada kesempatan ini, kiranya boleh menambah adrenalin LC untuk boleh bergerak terus ya, ke depan, tetapi terus berbenah diri sedemikian rupa sehingga memang tampil sebagai organisasi yang namanya Pasukan Kristus yang dikagumi bukan hanya internal gereja, tapi juga dikagumi oleh saudara-saudari kita yang ada di luar gereja Katolik. Kiranya berkenan untuk semua. Makasih ya. LC